Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Dialektik TV dimanapun Anda berada, kembali lagi kita akan podcast dengan Mas Heri Haryati Azumi untuk kesekian kalinya di hari Minggu pagi. Pagi atau sore itu ya? Hari Minggu kita masih podcast nih, Mas. Ya inilah anehnya ente ini kan ngajak podcastnya macam-macam. Jadi kita liburan tetap produktif ya, Mas ya. Produktif. Kali ini kita mau membahas ini, Mas, isu terkini ya tentang politik internasional. Itu Oke. adalah kasus tentang Pilpres Amerika. Pilpres Amerika. Ya, saat ini kan dimenangkan oleh Joe Biden ya. Kemudian pendukung Trump ini kan tidak terima, akhirnya melakukan perlawanan ya sampai ada korban kan. Mereka sampai menduduki gedung parlemen itu. Yap. Nah, menurut Mas Heri ini peristiwanya kenapa bisa terjadi di Amerika? Kenapa Trump ini kalah tapi pendukungnya sangat fanatis sekali gitu? Serius banget dia. Ya. Kalau nanya selalu serius ya Pak Ada dia. Saya nggak menduga seserius ini pertanyaannya. Iya. Tapi ya udah serius lah gitu. Wah ini menarik memang. Kita tidak menduga sampai Iya. seperti itu, walaupun juga kita memang melihat ada banyak anomali ya, ada banyak kelainan, keanehan-keanehan dalam demokrasi Amerika akhir-akhir ini. Kelihatannya akhir-akhir ini, padahal udah lama. Sudah lama. Jadi kalau boleh saya katakan, sebenarnya apa yang terjadi itu akumulasi. Akumulasi dari berbagai peristiwa ya, dari berbagai mata rantai avanturisme Amerika dalam politik internasional sebenarnya. Kenapa kok menggigitnya ke dalam negeri, bukan ke luar negeri kan gitu kan? Iya. Jadi kita mungkin masih ingat ya bahwa Amerika ini negara yang terlibat dalam banyak sekali konflik di luar negeri. Karena dulu ada namanya subversion as foreign policy. Jadi kira-kira itu subversi pemerintah di luar negeri itu adalah bagian dari politik luar negeri Amerika. Itu ditulis oleh banyak sekali pakar hubungan internasional maupun oleh orang-orang yang melihat bahwa Amerika itu memang bersifat avanturir untuk mempertahankan kepemimpinannya di dunia. Kalau kita boleh lihat ya, keterlibatan Amerika di dalam politik luar negeri dari Perang Dunia Kedua sampai kemudian Perang Vietnam, kemudian Afghanistan, dan banyak lagi sampai Irak, kemudian banyak sekali yang lain yang melibatkan langsung tentara Amerika di situ, itu ternyata menimbulkan satu tragedi di dalam negeri. Tragedinya apa? Tragedi yang kira-kira tuh begini, seluruh energi Amerika yang dikeluarkan untuk membiayai politik luar negeri ini ternyata kemudian dikompensasi oleh yang namanya situasi dalam negeri. Yang mestinya dana itu digunakan untuk melakukan pembangunan katakanlah gitu, untuk kesejahteraan dalam negeri, tapi malah tergerus oleh budget politik luar negeri, budget avanturisme itu sendiri. Sistem yang kacau ini kemudian kita tahu kita sekarang ini mengalami corona ya, pandemi corona yang luar biasa dampaknya terhadap dunia. Nah ini Amerika ini ternyata di dalam juga ada kelompok yang melakukan perlawanan, Pak Tri. Yang melakukan perlawanan terhadap cara ini. Sebenarnya dulu pernah diingatkan oleh seorang penasihat politik luar negeri Amerika yang bernama Zbigniew Brzezinski ketika dia menulis sebuah buku yang berjudul The Second Chance. Amerika memiliki kesempatan untuk melakukan perbaikan saat perang melawan komunisme usai. Maka Amerika punya kesempatan kedua untuk melakukan perbaikan. Nah, tapi sayangnya menurut Zbigniew Brzezinski ini, the second chance ini tidak diambil oleh Amerika. Amerika malah kemudian terjebak ke dalam apa yang disebut sebagai global war on terror. Jadi nalar avanturisme tadi yang semula melihat masalah-masalah itu diselesaikan dengan militer, ternyata gagal dipahami lagi oleh Amerika. Mestinya dia harus bangkit saat dia harus memanfaatkan keunggulannya, justru kembali menggunakan militer, walaupun secara tidak langsung. Jadi global war on terror tadi menandai bahwa Amerika ternyata tidak bisa keluar
dari jebakan avanturisme itu. Jadi saat Uni Soviet runtuh, saat komunisme hancur, maka sebaiknya Amerika itu melindungi kepentingan luar negerinya, melindungi mitra-mitranya di luar negeri dengan melakukan istilahnya politik kesejahteraan atau politik perlindungan secara lebih serius. Ternyata tidak, banyak rezim-rezim yang dulu dipakai Amerika selama era Perang Dingin ternyata jatuh. Ya kan? Pak Harto jatuh, Ferdinand Marcos jatuh, banyak lagi para rezim pendukung Amerika jatuh. Dan ini menandai satu krisis bahwa Amerika pada saat tidak membutuhkan partner, maka partner itu dijatuhkan. Nah, hal ini kemudian ternyata menimbulkan itu tadi, kok kita nih, kos politik kita ini kok larinya ke luar negeri terus. Kos kita ini, kos biaya kita ini, budget pemerintahan ini, budget negara ini, APBN-nya, kok lari ke luar negeri. Gitu kan. Kenapa demikian? Saya ingin mengungkapkan sebuah teori ya. Ketika sebuah empire itu biaya yang digunakan untuk mempertahankan empire itu lebih tinggi daripada pemasukannya, besar pasak daripada tiang kira-kira, maka otomatis the empire rolls back. Kira-kira empire ini, kekuasaan ini itu akan bergulung kembali, akan menyempit kembali. Nah, inilah dilema yang dihadapi Amerika hari ini. Satu sisi dia harus mempertahankan namanya hegemoni di dunia, sisi lain dia harus menghadapi namanya, kalau dulu sering saya katakan, penetrasi ekonomi Tiongkok ke dalam negerinya. Kemarin kita sudah cerita tentang Trump yang berusaha membangkitkan kembali martabat Amerika dengan cara mengembangkan gagasan tentang to make America great again. Dan itu hampir berhasil menurut saya, karena berhasil kembali memenangkan pertarungan di dalam negeri, termasuk saat ini yang masih berlangsung tentang lobby-lobby tentang teknologi 5G. Itu sebenarnya adalah menyangkut masalah kepemimpinan Amerika di teknologi, kepemimpinan Amerika dalam bidang-bidang ekonomi, termasuk yang kita bahas kemarin, trade war sama currency war itu. Itu adalah bagian dari upaya untuk kira-kira membangkitkan kembali kejayaan Amerika. Nah, jadi tarikan antara kemudian membangkitkan kembali pride di dalam negeri dan pride internasional ini sedang bertarung. Maka kemudian ketika kemarin yang disebut sebagai orang-orang Trump itu berusaha menduduki Capitol misalnya, itu ternyata banyak orang mengatakan bahwa itu bukan orangnya Trump. Bukan orangnya Trump. Bukan orangnya Trump. Yang demo mana itu? Yang demo dikatakan bukan orangnya Trump. Tapi orang-orang yang menginginkan segera terjadi namanya, ya ada seorang yang mengatakan bahwa Joe Biden ini adalah seorang presiden yang selected, bukan elected. Bukan yang terpilih melalui proses demokrasi yang sesuai dengan aturan main Amerika. Tapi selected, yang dipilih. Dipilih oleh siapa? Yang diseleksi oleh orang-orang yang menginginkan Amerika menjalankan suatu agenda tertentu. Jadi di dalam Amerika ini terjadi pertarungan. Apakah ini kita ikut agenda yang disebut dengan agenda Great Reset istilahnya. Great Reset itu apa? Sesuai yang ingin dilakukan oleh dunia, yaitu melakukan lockdown. Lockdown ini adalah bagian dari Great Reset sebenarnya, yaitu upaya untuk menata ulang ekonomi dunia sesuai dengan apa yang telah disiapkan. Itu namanya Great Reset. Jadi kalau kemarin kita berhadapan dengan gagasan lockdown di Indonesia juga, itu sebenarnya upaya untuk mempercepat terjadinya reset ini, Great Reset ini. Jadi Great Reset ini agenda besar sebenarnya. Nah, Trump ini termasuk menolak Great Reset. Menolak itu. Dia menolak Great Reset, makanya dia kalah. Dikalahkan ya, dikalahkan. Trump dikalahkan karena menolak Great Reset. Kenapa Great Reset? Karena dunia ini, kalau tadi saya katakan bahwa perlu suatu kepemimpinan dunia yang dimenangkan oleh kelompok-kelompok tertentu. Sementara ada arus juga yang menginginkan dunia ini demokratis. Dunia ini kembali pada tatanan yang diatur sah bersama-sama. Jadi Great Reset ini juga ada dua arah. Great Reset yang dikendalikan oleh the big power. Power ini tidak mesti negara ya. Power ini bisa institusi, bisa orang, bisa grup dan sebagainya. Dan
Great Reset yang menginginkan adanya suatu perbaikan sistem dunia yang lebih adil dan demokratis. Nah, inilah tantangannya. Jadi, kalau tadi saya katakan, kenapa Amerika mengalami situasi seperti itu? Karena Amerika adalah salah satu kunci di dalam Great Reset itu. Nah, itu. Jika Trump memenangkan kemarin Pilpres Amerika, mungkin Amerika akan tetap fokus ke dalam negeri, akan memperbaiki apa yang telah hilang dalam proses dan pengalaman avanturisme tadi, dan kelompok yang inginkan itu tadi Amerika tetap menjadi pemain dunia yang dikendalikan atau ikut aturan para big power tadi, big power yang bukan negara ya, tapi yang institusi gitu. Atau kelompok. Politik Amerika ini juga sebenarnya tidak berdaulat ya, ada kekuatan-kekuatan di luar eksekutif legislatif itu yang mengatur itu ya. Ya itulah tantangannya, karena demokrasi itu kan selalu berhadapan dengan pilihan-pilihan, yaitu yang namanya the power of people itu tidak selalu people power gitu. The power of people itu bisa juga di power yang dikendalikan orang lain gitu kan. Itulah salah satu kelemahan demokrasi, karena suara satu orang dengan suara yang lain sama. Jadi perlu ada satu peninjauan ulang sebenarnya tentang cara kita memperoleh atau mendapatkan legitimasi kekuasaan misalnya. Kalau negara-negara dengan kombinasi monarki dengan demokrasi yang disebut dengan monarki konstitusional, itu ada satu kombinasi yang lebih tepat. Seperti Inggris, negara-negara atau Malaysia atau negara lain yang masih menggunakan monarki, itu biasanya lebih stabil dan bisa mengarahkan perubahan. Tapi yang murni demokrasi seperti Amerika itu cenderung ada namanya take over. Ada pengambil alian legitimasi itu dengan cara yang demokratis bahkan. Nah, ini jadi antara cara dan substansi itu seringkali saat ini bertentangan. Nah, mungkin Bang Adri pernah ingat dulu ada cerita tentang narasi tentang teori sosiologis yang namanya beyond left and right. Jadi kita tidak lagi bicara tentang gerakan kiri atau gerakan kanan, tapi melampaui itu. Beyond left and right. Tapi dalam saat ini dipraktikkan adalah orang kiri bisa memainkan peran kanan, orang kanan bisa memainkan peran kiri. Karena sudah tidak ada lagi namanya garis, ya kan? Jadi kiri kanan itu sebenarnya diciptakan juga. Kiri dan kanan dalam era demokrasi sekarang justru digerakkan oleh satu kelompok yang sama, katakanlah oleh oligarki lah kalau di sini kan. Di oligarki itu mengendalikan kiri dan kanan. Nah, jadi kalau kita bicara tentang kemarin kok bisa Trump senaif itu melakukan itu, menurut saya itu bukan Trump. Ada oligarki yang menggerakkan itu yang menggerakkan itu, karena ya untuk menjatuhkan Trump juga. Kan Trump masih punya kekuasaan sampai pelantikan presiden baru. Artinya Trump dibikin tidak berkuasa, dibikin tidak memiliki legitimasi untuk mengambil satu langkah tertentu. Berarti gaya politik Amerika itu mirip-mirip kayak Indonesia dulu ya? Ya. Dia yang menggerakkan, dia jadi korban ya? Ya, jangan-jangan Amerika belajar dari Indonesia. Ya, biasa seperti itu. Seperti itu. Nah, ini ketika sekarang Joe Biden sudah jadi gitu, kira-kira arah politik Amerika menurut pandangan Mas Hedi bagaimana? Apakah Amerika again lagi atau? Enggak, Amerika ini dengan Joe Biden ini kan seorang yang pragmatis sekali sebenarnya, orang yang akan ikut dengan arus yang telah tadi saya katakan ditetapkan oleh kelompok-kelompok itu. Saya kira nanti Joe Biden akan menerapkan lockdown terhadap Amerika, karena itu adalah salah satu yang diperlukan untuk membuat dunia itu ikut pada aturan main kira-kira gitu. Amerika akan melakukan lockdown. Jadi ketika dia lockdown, semua negara akan ikut. Jadi Amerika masih diperlukan untuk menjadi contoh bagi dunia dalam konteks suatu implementasi kebijakan tertentu. Jadi saat ini sebenarnya yang berhadapan adalah kekuatan rakyat atau massa besar dunia yang kehilangan arah sebenarnya. Dan elitnya yang juga terombang-ambing antara apakah akan ikut kehendak rakyat atau ikut pada kelompok-kelompok yang memainkan tadi gitu. Nah, inilah problem tantangan kedaulatan di era sekarang ini. Jadi kalau orang bicara tentang siapa sih the owner of sovereignty, siapa sih pemilik kedaulatan, maka akan muncul pertanyaan sampai batas apa gitu. Karena ada juga
pemegang kedaulatan atas nama kekuatan politik ekonomi dan pemegang kedaulatan atas nama rakyat. Walaupun rakyat sendiri juga kemudian kehilangan orientasi terhadap kedaulatan itu. Jadi ke depan kalau saya lihat kelompok manapun di dunia ini yang berhasil menjaga keseimbangan antara legitimasi rakyat dan kedaulatan itu, kemudian mampu menegosiasikan dengan kelompok-kelompok yang saya sebut tadi, kelompok global tadi, itu akan mendapatkan legitimasi untuk menjadi penguasa atau kelas yang berkuasa di suatu negeri gitu. Karena pasti harus negosiasi antara kepentingan internasional dan kepentingan rakyat di dalam negeri. Gitu. Nah, terus dampak ke Indonesia kira-kira apa bagaimana Mas dari Pilpres ini? Ya, tantangannya di Indonesia ini kan masalahnya kalau dalam konteks corona, pertumbuhan corona masih tinggi nih, masih terus meningkat ya. Dan arah dari kebijakan pemerintah tentang corona kan herd immunity sebenarnya. Orang dibiarkan terkena secara perlahan, tapi kemudian memiliki kekebalan ya. Tapi istilahnya berdampingan dengan corona. Berdampingan corona. Jadi herd immunity itu adalah suatu kekebalan yang diproses melalui pengalaman dan berdampingan tadi. Pada akhirnya orang akan kebal sendiri kan gitu. Masalahnya vaksin juga yang menjadi andalan kita itu juga tidak menjadi salah satu solusi dalam menyelesaikan masalah corona ini. Vaksin hanyalah salah satu cara untuk mengendalikan. Kan begitu. Belum lagi kita bicara masalah politiknya ya, masih ada penolakan-penolakan, bicara masalah orang curiga vaksin ini tidak halal kalau dari sisi Indonesia ya. Ini masih ada variasi-variasi masalah yang mungkin melampaui masalahnya sendiri, melampaui masalah coronanya sendiri gitu. Jadi antara the core problem sama impact-nya, kadang-kadang kita harus menanggulangi impact-nya juga gitu. Jadi sudah jadi satu masalah yang satu, environment masalah jadi satu gitu. Gitu. Bisa satu dampak itu, kita berarti akan dipaksa juga lockdown juga seperti Amerika gitu ya? Ya, itu mungkin adalah salah satu metode yang akan dipaksakan ke Indonesia. Dengan misalnya Amerika dipaksa lockdown di bawah Joe Biden nanti, maka Indonesia mau tidak mau dipaksa oleh rezim internasional untuk WHO misalnya untuk juga lockdown. Kita juga sudah mendengar kan adanya strain baru virus dari Inggris kemarin ya. Iya. Mulai ada jenis barunya. Jenis baru ya. Nah ini juga vaksin yang lama apakah sudah bisa menangani yang baru ini misalnya kan. Nah, jadi menurut saya ada satu upaya memang untuk membuat kita semua ini tunduk pada kemauan itu. Tunduk pada kemauan global itu. Kalau dari segi politik Mas, Indonesia ya, dengan hubungan dengan baik dengan Amerika ini, karena kita tahu Freeport kemarin kita sudah dapat renegosiasi. Gitu. Yeah. Salah satu titik singgung Amerika dengan Amerika memang masalah Freeport ya. Ada masalah Freeport, ada masalah investasi yang dikatakan berasal dari Tiongkok, kemudian juga ada masalah Islam, ada masalah macam-macam. Tapi setidaknya saya lihat memang masalah utama adalah Freeport, kemudian masalah investasi, masalah Islam, dan tentu masalah Tiongkok. Itu akan menjadi salah satu isu utama di dalam kita berhubungan dengan Amerika. Seperti kemarin Mike Pompeo tetap mengingatkan bahwa ancaman bagi Indonesia adalah Partai Komunis Cina yang memiliki kepentingan besar untuk menundukkan kepentingan politik di kawasan agar ikut pada kemauan Tiongkok gitu. Jadi ada arsenal-arsenal itu. Isu sentimen kepada Cina ini akan keras dong? Ya, sentimen kepada Cina itu kan memang sejak dulu dilakukan oleh Amerika ya. Indonesia ini dipaksa dulu untuk ikut pada agenda anti komunisme. Walaupun Indonesia itu sebenarnya negara non-blok, negara yang tidak boleh memihak blok kiri atau blok kanan, blok komunisme atau blok kapitalisme sebenarnya. Bung Karno dengan politik bebas aktifnya mencoba menjaga jarak yang sama dengan dua-duanya kan. Tapi pada era Pak Harto, Indonesia lebih cenderung untuk anti komunisme. Dibuktikan dengan selama era Orde Baru, kelompok-kelompok yang diduga kiri itu selalu menjadi musuh negara gitu, musuh pemerintah. Yang diduga kiri ya? Iya, diduga kiri. Lalu tadi kiri kanan itu ada oligarki yang bentuk? Ya, pasca komunisme, kiri dan kanan itu cuma gambar gitu kan. Makanya selalu ada beyond left and right.
suatu jenis pandangan yang beyond left and right itu, melampaui kiri dan kanan. Karena pada akhirnya begini, kelompok-kelompok yang anti dengan globalisasi itu justru dibiayai oleh para multinational corporation, MNC. Anti globalisasi. Iya, kelompok anti globalisasi kan kelompok yang sebenarnya kiri. Kelompok anti globalisasi segala macam itu kiri, tapi justru dibiayai oleh kelompok-kelompok kanan. Nanti ini kiri-kiri kapitalis lah Iya. ya. Kira-kira orang mengatakan Sosialis imperialisme kapitalisme dengan human face. Nah, kapitalisme dengan wajah manusia, kira-kira yang lebih manusiawi gitu. Jadi selalu ada pendekatan-pendekatan yang ingin menggunakan sisa-sisa ya. Ini kalau saya bilang kiri dan kanan sisa-sisa masa lalu ya. Jadi kristalisasi kelompok kiri kanan itu kan karena ada global war on communism, terutama yang diprakarsai oleh Amerika ketika dia kalah di Vietnam itu kan. Maka dia khawatir kalau Indonesia jatuh ke tangan komunisme, maka seluruh Asia Tenggara akan jatuh ke tangan komunisme. Yang dikenal dengan domino effect itu. Singapura, Malaysia akan gabung. Akan gabung itu. Termasuk Australia. Ya, ini kekhawatiran mereka kan karena Australia adalah salah satu koloni terjauh Amerika atau Eropa atau Barat di Asia. Gitu. Jadi memang hari ini salah satu rebalancing yang dilakukan Amerika adalah bagaimana mengunci Tiongkok. Makanya Vietnam itu menjadi salah satu mitra strategis Amerika. Walaupun Vietnam itu kiri atau komunis, tapi ternyata menjadi partnernya Amerika dalam mengunci Cina, mengunci Tiongkok. Indonesia akan dikunci juga nggak? Indonesia akan digunakan. Karena baik Amerika maupun Tiongkok tidak akan mungkin memenangkan perang, memenangkan pengaruh tanpa keterlibatan Indonesia. Jadi saya berharap para pemimpin Indonesia mampu menggunakan posisi ini untuk menegosiasikan tadi yang paksaan atau imposisi global terhadap Indonesia untuk menganut suatu pendekatan tertentu ya. Termasuk tentang corona, tentang macam-macamnya, termasuk tentang great reset tadi, tentang memulai ulang, meriset ulang sebuah tatanan dunia baru. Karena tatanan dunia baru yang dimaksud juga belum tentu sesuai dengan yang kita inginkan. Sesuai dengan yang kita inginkan, tata dunia baru yang adil, yang lebih demokratis, yang lebih partisipatif. Tapi boleh jadi itu kelanjutan dari hegemoni lama gitu loh, oleh kelompok-kelompok itu. Di harapan saya Indonesia mampu memberikan warna bagi pendekatan ini, pendekatan tata ulang ini. Jadi bukan hanya kita ikut mereka, tapi kita mencoba mempengaruhi mereka. Itu. Kenapa? Karena kita punya posisi yang sangat strategis ya. Kita punya apa yang sekarang dibutuhkan dunia. Semua yang dibutuhkan dunia ada di Indonesia. Nah, karena itu para pemimpinnya harus memiliki sesuatu kekuatan untuk melakukan negosiasi, melakukan bargain, melakukan upaya-upaya yang lebih cermat untuk melindungi kepentingan nasional gitu. Lalu gini Mas, langkahnya Trump ini bagaimana? Dia katanya Twitternya juga disuspend itu sampai sebegitunya gitu. Jadi Trump ini kan punya gaya politik komunikasi yang yang agak eratik. Eratik itu kira-kira gini, labil ya kira-kira gitu. Labil. Nah itu yang dimanfaatkan. Kelabilan psikologi Trump ini dimanfaatkan sehingga kemudian dia terjebak dalam permainan terakhir dengan mengatakan bahwa kemenangan Biden itu curang itu ya. Dan dia kemudian memprovokasi untuk menduduki Kapitol. Menurut saya itu dia terjebak. Dia terjebak dalam suatu emosi yang justru merugikan dia. Karena sebenarnya kekuatan massa di Amerika itu banyak yang dukung Trump loh. Banyak yang dukung Trump karena Trump ini memberikan harapan tadi. Iya. Ini kan banyak yang dukung Trump. Salah satu nih, kita belum tahu ya Mas. Jarang yang tahu. Keunggulan Trump itu apa? Keunggulan Trump itu buat rakyat Amerika itu. Trump itu gini ya, kalau Amerika itu orang itu sangat religius ya. Religius. Mereka percaya pada gereja, pada jaringan gereja, pada namanya semangat kekristenan itu kuat sekali di Amerika. Dan Trump ini memiliki pengaruh yang kuat di situ. Dia seorang yang religius Trump ini, walaupun eratik ya, tapi dia religius. Tapi dengan menggunakan agama sebagai satu rujukan Trump ini. Apapun backgroundnya ya, tapi saya lihat itu arahnya. Nah, jadi Trump kejebak kemarin. Terjebak pada satu statement bahwa
pemilu Amerika curang maka harus diduduki. Ya, diprovokasi itu yang dimanfaatkan. Ketika dia memprovokasi, dibuatlah masa-masa itu ya? Iya, dibuatlah kekacauan itu. Kekacauan itu. Jadi menurut saya Trump nasibnya sangat tragis nih, karena dalam posisi di puncak krisis demokrasi Amerika ya. Seorang presiden di puncak krisis Amerika bahkan diancam mau dipecat kemarin. Walaupun periodenya itu sudah selesai, tapi tetap diancam akan dipecat. Sesuatu yang menurut saya tidak terjadi dalam pengalaman-pengalaman sebelumnya. Jadi bahkan ada kelompok di Republik yang kemudian mendukung, turut menghujat Trump kan, karena sudah menjadi bagian dari apa yang saya lihat sebagai kampanye tadi. Itu membuat posisi Biden harus menjadi pemberi solusi. Gitu. Bahwa ketika nanti Amerika kembali tenang, maka Joe Biden dengan polisi baru tadi yang saya sebut itu akan menjadi harapan seolah bagi rakyat Amerika, bahwa lockdown adalah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah di Amerika. Dan itulah yang disebut dengan Great Reset. Terus antisipasi apa nih buat kita nih? Ya kalau Amerika saja ikut Great Reset, negara lain bagaimana kan gitu kan? Nah, kan sih disuruh ikut semua. Nah, jadi menurut saya corona ini ada dimensi itunya, dimensi non medisnya. Non medis. Dimensi non medisnya ada. Karena itu tanggapannya tidak hanya medis. Medis penting, tetap ada vaksin itu penting, ada imun booster itu penting. Kita tiap hari harus minum vitamin Bang aja. Nggak boleh harus minum vitamin, minum imun booster, ramuan-ramuan tradisional, jamu-jamu kita ini ampuh semua sebenarnya. Nah, cuman ada non medisnya. Tadi sudah saya katakan ada core problemnya, ada impact yang terjadi, ekonominya ada macam-macam. Nah, kita harus antisipasi semuanya. Jadi dalam skenario penanganan corona di dalam negeri kita juga harus melakukan satu pemetaan yang lebih detail, arah persebarannya. Nanti didukung oleh intelijen misalnya mengantisipasi problem-problem yang muncul di luar non medis ini gitu loh. Non medis. Ini harus ditangani karena ada sebuah tulisan teman saya itu, perang global melawan corona itu, siapa yang nulis? Teman Bang Andri itu. Ya, itu menunjukkan bahwa global war ini ada di satu dimensi yang harus dipahami, dimengerti secara intelijen, secara militer bahkan. Kan dampaknya kan kemudian militer juga harus merubah cara pandangnya tentang ancaman kan. Intelijen juga akan merubah pandangan tentang ancaman, perspektif ancaman itu berubah. Itu. Jadi kita juga bisa melihat bahwa nanti akan ada tekanan kepada kita untuk mengikuti cara itu. Tapi kita harus bisa bernegosiasi. Kita harus mampu memberikan pandangan lain kepada negara-negara lain di dunia bahwa itu kita. Pak Jokowi kan sempat menulis Indonesia sudah tepat memilih PSBB itu kan, bukan lockdown. Ya, artinya Pak Jokowi memahami bahwa ada dua dimensi tadi, dimensi medis dan non medis. Makanya kemudian kalau lockdown murni ini kan mengancam masalah ekonomi kita, mengancam masalah ekonomi kan. Ada ancaman terhadap kesehatan dan keselamatan jiwa manusia, juga ada ancaman terhadap ekonomi yang pada akhirnya juga mengancam pada keselamatan jiwa manusia karena kelaparan, nggak bisa beli susu anak, belum lagi risiko stunting, ada risiko kecerdasan otak anak Indonesia. Ini kan menimbulkan risiko yang jangka panjang yang harus diantisipasi, yang harus dimitigasi dampak-dampaknya kan. Jadi menurut saya di samping melakukan penanganan terhadap masalah corona ini juga harus diantisipasi atau dimitigasi risiko yang akan terjadi dalam jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Karena ini bukan semata-mata masalah medis tadi. Kalau medis kan dengan ini selesai. Tapi ada non medisnya. Dimensi non medis, sosial politik, ekonomi semua menjadi satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Berarti pemerintah Indonesia sadar ke sana ya? Harus ke sana arahnya. Bahwa kita juga hanya sekedar memikirkan kesehatan masyarakat, tapi juga ekonomi ya. Ekonomi justru penting. Ekonomi itu bisa hancur-hancuran nanti ya? Hancur-hancuran. Kalau hancur kan mati juga kita. Nggak bisa makan. Betul. Sekarang udah mulai kan kelaparan, orang frustasi. Orang nggak bisa bayar kontrakan. Betul. Orang nggak bisa beli susu anak. Bahkan ada yang
rumahnya besar, punya perusahaan, punya usaha yang besar, tapi tidak ada yang beli. Iya, itu. Akhirnya dia harus bayar pajak, bayar segala macam. Bayar karyawan kan, gaji karyawan nggak bisa dikurangi kan. Iya, tabungan dikuras. Tabungan dikuras habis semua. Dijual. Jadi semua kondisi ini kan menggerus saving, menggerus tabungan. Orang kan akhirnya nggak bisa mendapatkan revenue, tapi ngeluarin duit terus. Sampai kapan bertahan? Iya, betul. Kan kasihan juga para pengusaha kita. Iya, betul. Kasihan para pekerja juga. Nah, kalau sudah pekerja dan pengusaha ini sama-sama menderita akibat COVID, kita nggak bisa bayangkan sampai kapan kita bertahan. Iya. Ini kan perlu energi baru. Energi barunya dari mana? Dari mana? Makanya kita lihat nanti. Apakah ada sumber-sumber baru yang bisa merestart ekonomi? Kan kalau kita kemarin bicara masalah economic recovery ya, kan ada pertanyaan dari mana sumber recovery-nya? Iya, betul. Apakah dari pinjaman luar negeri? Apakah dari crowdfunding dalam negeri? Atau menggunakan dana-dana yang ada di bank dalam negeri yang nggak dipakai? Atau dari misalnya syariah, perbankan syariah misalnya? Kita harus betul-betul mendapatkan satu informasi yang lebih utuh tentang cara kita untuk recovery ekonomi. Berarti sebenarnya banyak jalan untuk recovery ekonomi. Ya, kita harus bisa berpikir alternatif. Belum lagi bulan-bulan depan ini kan kita utang jatuh tempo ini, bulan Maret ini kan. Oh iya. Nah ini kan bertemu semua jatuh tempo ini. Betul. Jatuh tempo utang, kemudian masalah ekonomi kita harus recover. Utang negara, utang masalah siapa? macam-macam. Nah ini perlu satu pandangan alternatif yang berpikir luas, tapi juga berpikir tentang risiko-risiko tadi. Gitu. Tadi dulu saya pernah bilang pada saat diskusi membedah bukunya teman saya itu tentang perlunya membentuk namanya masyarakat risiko dunia, ya kan? Kenapa saya bilang masyarakat risiko dunia? Karena seluruh dunia terhubung satu sama lain, tapi tidak terkoordinir, gitu loh. Jadi apa sebagai rakyat, sebagai warga dunia ini yang bisa kita lakukan bersama-sama? Kemarin kan di kalangan masyarakat ini kan berkembang banyak teori ya Pak Tri ya. Ada yang bilang bahwa vaksin itu plandemi, bukan pandemi, itu plandemi. Sebuah pandemi yang direncanakan katanya gitu. Ada juga hampir begitu. Ya konspirasi. Kita nggak bisa menolak pandangan itu karena beredar di publik ya. Itu beredar sebagai sebuah hasanah publik. Ada juga yang mengatakan memang ini pandemi. Jadi harus dihadapi secara kesehatan. Nah menurut saya kita terlepas dari apakah ini plandemi atau pandemi, ini adalah krisis kemanusiaan yang harus dihadapi secara bersama-sama seluruh warga dunia gitu. Persoalannya apakah kita memiliki satu metode untuk melakukan kontrnarasi atau mampu melakukan pencerahan terhadap masyarakat atau pemerintah sekalipun terhadap the real case of the coronavirus ini gitu. Jadi kalau ada orang mengatakan great reset atau tata ulang besar-besaran, maka kita ada di mana dalam hal itu? Jadi kalaupun ada tata ulang dunia, maka Indonesia harus muncul sebagai one of the great player. Salah satu dari pemain besarnya. Gitu. Dan kita mengarahkan pada terciptanya tatanan dunia yang adil, demokratis, dan berorientasi pada kesejahteraan warga dunia secara umum. Seperti yang dicita-citakan oleh Bung Karno dulu kan. Bahwa Indonesia yang sejahtera itu bukan hanya untuk Indonesia, tapi untuk seluruh warga dunia. Oh gitu? Iya. Jadi bukan hanya untuk Indonesia? Bukan hanya untuk Indonesia. Itu. Berarti kita sebenarnya bukan anti asing ya? Kita tidak anti asing. Kita justru bagaimana bisa bertumbuh bersama. Makanya nasionalisme itu akan tumbuh bersama dengan internasionalisme. Wah, iya benar-benar. Itu. Ini baru real Soekarno. Gimana Mas Edi? Terima kasih atas siap. Dan atas ilmunya yang banyak ini dan ya karena hari Minggu jangan panjang-panjang. Jangan panjang-panjang. Yang penting mengasah kembali pandangan kita sendiri, belajar dari Bang Adri supaya kita juga lebih cerdas ya Bang Aca ya. Iya. Luar biasa Mas Edi, sangat padat sekali ilmu yang diberikan kepada kita semua ya. Terima kasih, jangan bosan-bosan ya Mas ya. Iya, Bang Adri jangan bosan-bosan. Karena saya lihat sudah banyak sekali yang minta di podcast itu oleh Bang Adri. Jadi sebuah langkah maju juga ini. Iya, tadi kita juga sudah mengendorse satu buku kan? Oh iya.
Iya. Terima kasih Mas Heri Siap. Sumi atas ilmunya pada hari ini. Juga terima kasih sahabat-sahabat Dialektik TV dimanapun Anda berada yang telah menyaksikan. Sekian dari kami, jangan lupa like, share, comment, and subscribe channel Dialektik TV. Acara ini kerjasama antara Dialektik TV dan Forum Satu Bangsa di acara Ceruk Berpikir. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.